Assalamualaikum. Aku mau ondang-ondang orang dulu. Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi menjelang siang. Ayah tolong ambilin itu dong, list pertanyaan aku di meja. Hari ini seperti biasa guys, hari Jumat kita mau adain PSBB lagi. Pas santai belajar bareng. Sapa-sapa dulu Ada Cek Inggar, Teh Siti, Kang Aming, ada Jayanani, ada Teh Iin. Hari ini spesial guys, Hari ini spesial banget karena bintang tamunya itu aku import langsung dari Cimara. Hello Unus. Oh, udah dari Jabang Bayi gua, cantik Nus, makasih. Oke. Kalau biasanya kita IG live itu undang orangnya via IG, hari ini spesial banget karena tamunya itu nggak usah lewat IG. Ya, tamunya itu tinggal saya tarik aja. Ntar dulu ya, siap-siap. Ini dan kita nge-live-nya di kamar, guys. Biar nggak ada yang ganggu. Ayolah, tanpa basa-basi kita sambut bintang tamu kita hari ini. Bapak Ade Setiawan Lepet si butar-butar. Pak Ade. Temanya hari ini adalah ternyata upline-ku adalah ibu dari anak-anakku. Wes, Indosiar banget kan. Hello Walad, apa kabar? Ada sinyal? Teh Puji, hai. Waalaikumsalam, yang ada di Wita. Sini Pak Ade duduk dekat aku. Pasti berguncang. Udah harap kek. Imicu Unus, Imicu. Hai Pak Ade. Hai. Abang Derisnya diungsikan kemana? Ada, dia lagi berenang sama emaknya. Geser ya. Tuh Bali hadir, dari Bali. Halo ya. Beli. Ini juga dari Bali. Udang. Nasib. Nah, udah mundur gak? Kita sambit. Ya, udah. Kita sambit Bapak Ade. Tada! Oke, aku sudah siapkan list pertanyaan. Karena kalau nggak disiapkan, pasti kita akan ngacamplung. Social distancing kakak, jangan dekat-dekat. Tenang, dia sudah disemprot disinfektan. Yuk, tanpa lama-lama ya, langsung aja kita kenalan dulu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, nama saya Ariel Noah. Nama saya Ade Setiawan. Kebetulan saya suaminya dari Risa ya. Iya. Hari ini saya akan berbagi pengalaman dengan teman-teman semua. Bagaimana seorang suami harus mendukung skill kerja istrinya ya nanti ya. Nanti baru banyak laginya. Iya. Langsung ya. Oke. Deg-degan. Berdebar-debar. hati. Biasanya saya menjadi MC, sekarang saya yang jadi ininya. Iya tuh. Berdebar hati, berdebar. Rizky Bilar dan Lesti. Anjay. Saya buka, saya papohan. Kok kebetulan si Aso? Iyalah, kebetulan dia. Kebetulan saya mau. Oke, langsung aja ya. Pak Ade, aktivitas Pak Ade sekarang tuh apa aja sih selain ngurusin aku? Oke. Aktivitas saya selain sebagai suami dari istri saya,
dan ayah dari anak-anak saya. Heeh. Rutinitas saya setiap hari, kalau bukan hari Minggu, hari libur, saya mengajar ke sekolah. Kebetulan saya seorang pengajar di sekolah dasar. Jadi udah terbiasa dengan anak-anak kayak gitu. Berarti walaupun corona masih ke sekolah ya, Pak? Iya dong. Oh. Walaupun ada corona tetap ke sekolah, dan ya ada juga yang menggunakan daring ya, daring duraring yang membuat orang tua di rumah lumayan Pusing? pusing. Ya, benar. Oke, berarti memang pas corona ini juga tetap aktivitas ke sekolah masih ya. Iya dong. Walaupun aku suka marah-marah, ngapain ke sekolah? Anak muridnya pada nggak ada gitu Ya, kan ya. wajar. Itu seorang istri seperti itu. Iya, karena saya nggak suka suami saya sibuk. Oke, awal pas aku Iya. kan bilang kan, aku mau ikut bisnis nih, namanya bisnis Nu Amorea ya. Iya. Nah itu reaksi awal atau tanggapannya tuh seperti apa? Karena kita kan dulu juga bisnis dong di yang lain ya. Nah, Gitu. ulang pertanyaan gimana? Waktu Kayak enggak, tanya dulu, seolah-olah kamu bertanya. yang aku mau bisnis sih. Apa? Itu reaksi saya pertama seperti itu. Oh iya. Oh. Apa? Gitu. Karena kebetulan kan dulu dia juga bisnis MLM yang lain. Ya. Nah, jadi ketika mengatakan ingin terjun lagi ke bisnis MLM, saya merasa kaget. Karena Ini orang nggak ada kapok-kapoknya. nggak ada kapok-kapoknya kayak gitu. Tapi saya tidak seperti sedikit berpikir seperti itu. Tapi tidak lama sih, karena kebahagiaan istri adalah kebahagiaan saya juga. Senyum istri adalah kebahagiaan bagi seorang suami. Ketika istri mengatakan ingin terjun lagi bisnis, ya silahkan. Wih. Tapi, Tapi. ada tapinya. Tunjukkan kalau kamu bisa berhasil. Ayah tidak akan ikut dulu seperti nyemplung ke ini bisnisnya. Saya ingin melihat dulu kesuksesan kamu seperti apa. Nah, setelah dia sukses, oh iya. Berarti lo nggak mau bantuin gue dong? Ya, bukan dukung atau gak mau, pasti didukung lah gitu. Ada Bu Admin. Maaf, ada iklan dulu. Ada ikan dulu dipersembahkan oleh PT. Nih. Iya. Jadi intinya awal-awal saya kurang mendukung kepada istri saya bisnis kayak gitu. Takutnya dia juga capek. Apalagi pas kebetulan ketika itu dia 7,5. kami ini mempunyai anak kecil. Dari waktu kecil itu pertama kali terjun ya. Waktu dari umur 3 bulan. Iya, 3 bulan gabung di PT Dep itu ketika Deris berumur 3 bulan. Ya. Saya takut. Takut apa? Takutnya kehilangan dia. Takutnya dia kecapean kayak gitu. Sudah mengurusin anak, ikut juga berbisnis. Jadi takutnya anak terlantar kayak gitu. Berarti emang awal-awal dirimu itu bukan tidak menyetujui ya, menyetujui, hanya saja ada rasa ketakutan gitu ya. Betul. Ada rasa ketakutan karena pernah bisnis dan gagal, bukan gagal sih sebenarnya ya. Iya. Pernah bisnis dan berhenti. Lalu kita berdua kayak orang stres juga karena bisnis kita bangkrut lah gitu ya istilahnya. Takutnya bangkrut lagi gitu kan. Betul. Nah, si Bapak ini pas udah aku yakin nih bisnisnya bakalan berhasil, itu pas aku ada di fase mana? Ya. Di fase dia udah mulai melanjak dari yang tadinya segini, terus kemudian segini. Wah, ternyata benar ya. Ternyata PT Dep ini bukan MLM yang seperti kita sebelumnya. Ternyata PT Dep ini sangat luar biasa. Lebih menjanjikan ya, lebih menjanjikan. Betul, apalagi saya tahu saya seorang pekerja honorer yang gajinya berapa? 300.000. Cukup lah Pak buat beli eyeliner gua mah. Lumayan lah kalau beli kalender mahi setahunan. Nah, akhirnya dia menunjukkan, oh iya, ternyata betul ya PT Dep ini sangat luar biasa. Dan Bapak juga kan langsung aku memberin kan? Iya. Enggak langsung di memberin. Enggak, saya generasi anak keberapa gitu, generasi ketiga. Subokong saya. Segini teh seberapa dalam
dalam waktu 3 bulan itu udah berapa? 3 juta. Iya, 3 jutaan dah. Jadi ketika aku member di 3 bulan member itu aku naik ke diamond dan bonusnya itu sudah hampir 4 juta ya, udah 4 juta Iya. rupiah di bulan ketiga jadi member dan Iya. jadi diamond juga, naik level ke diamond. Nah, pada saat ke diamond itulah baru Pak Ade aku memberin. Jadi level ketiga apa keempat aku tuh nyesel sih. Salah langkah. Salah langkah awal-awal. Jadi harusnya itu buat teman-teman kalau punya suami langsung dimemberin langsung deh ya. Iya. Nah, terus Bapak kan member tuh. Iya. Punya customer nggak? Kebetulan untuk member aktif, saya temen di bawah saya itu kurang aktif ya. Ada cuma satu dua Orang lah, tapi alhamdulillah lah ada sedikit buat masuk ke dompet saya gitu, dan dompet istri dikasih. Gitu. Kemudian untuk customer, kebetulan saya kan di dunia pendidikan ya, cakupannya. Alhamdulillah ada guru-guru yang tertarik gitu, yang mau keluar dari racun kimiawi. Akhirnya dia belilah. Nah, lumayan kan dapat eceran kayak gitu. Poinnya juga dia pindahin lagi ke kita, alhamdulillah. Gitu. Karena dari eceran aja itu udah yang mungkin satu kali closing itu udah segaji kamu 1 bulan ya? Iya. Saya kalau dihitung-hitung berarti kalau 300 per bulan, 1 hari itu 10.000. Bayangkan, saya 1 hari itu 10.000 dari gaji honor. Tapi tidak melihat seperti itu. Dengan anak pintar, saya merasa senang. Iya, kan isinya banyak duit. Iya. Jadi ya nggak pusing. Makanya saya sangat mendukung sekali istri saya kayak gitu. Soalnya tambahan uang dapur kan jadi nambah. Ya pokoknya gitulah dia mah matre. Nah terus di Dep sendiri tuh peran Bapak tuh seperti apa? Ya. Nah kebenaran kan aku stokis nih. Iya. Ya. Kan istrinya sering keluar negeri juga. Iya. Nah Bapak tuh perannya apa Pak kalau saya lagi keluar negeri, Nah. terus lagi acara? Peran seorang suami ya, Bantu di-share ya. bukan hanya sebatas DML di bisnis aja gitu. Ketika istri sedang sibuk, kenapa tidak kita mengasuh anak kita pertama? Ya itu. Nah, istri sibuk, masa anak harus bersama istri lagi? Sama kita dong, kita lagi santai kan? Gitu. Iya. Masak juga Bapak ya? Iya dong. Nah, ketika istri saya sibuk ataupun pergi ke luar negeri karena mendapatkan reward dari PT Duta Iklim Persada, pertama saya mengurus anak saya, kedua saya menjadi admin. Nah, admin yang harus bungkus-bungkusin paket, yang melayani para pembeli kepada kita gitu. Jadi akhirnya saya juga merasa, oh ternyata capek juga ya. Jadi admin ataupun pekerjaan istri saya. Nah, setelah tahu merasa oh capek, akhirnya saya wah, kalau gini caranya saya harus turun tangan nih. Gitu. Jangan turun tangan ke sini, harus turun tangan gitu, membantu istri saya. Dan akhirnya alhamdulillah gitu. Padahal lucu banget sih katanya, ya Allah lucu dari Hong Kong. Jadi memang spesialnya suami saya itu memang sih kalau ngomongin duit mah nggak ada ya teman-teman. Ya suami saya mah emang nggak ada duit bener. Tapi kalau masalah ngehandle kerjaan istri tuh ngehandle banget gitu. Karena kita sih saling mengisi aja ya. Bentar. Kok kamu cantik ya? Iya. Tuh Ben. Kan aku dangdan. Oh dangdan. Kan karena pakai ini juga, pakai apa? Dua power itu ya. Produk yang ajib. Luar biasa banget ya. Ajib. Dua power, iklan lagi kita. Nah berarti peran si Bapak itu benar-benar yang ngisi kekosongan aku ya. Misalnya pas aku keluar negeri berarti si Bapak yang ngehandle orderan kan sebelum ada admin ya, ini sebelum ada admin. Intinya saling melengkapi saja. 1 + 1 2 kayak gitu. Kamu dan aku jadi sendiri 2, ada Deris kan gitu. Manaknya. Nah, tapi kan pas awal-awal ya aku inget itu, pas aku ke Malaysia ya. Iya. Ini aku mau cerita nih teman-teman. Waktu aku ke Malaysia, itu suami aku rese banget. Setiap kali aku nge-live di Facebook, itu aku di miss call. Jadi setiap aku nge-live di Facebook itu di miss call. Nge-live di Facebook di miss call. Rudet gak sih? Jadi
tidak bisa membiarkan istrinya jalan-jalan. Sedangkan dia kalau misalnya rapat kemana kek, ke Pangandaran kek, ke Jogja kek, gua mah nggak peduli. Oh, ya, beda lagi ya. Nggak pernah aku hubungin dia kan. Tapi dia nih, waktu aku ke Malaysia itu ya Allah kayak bocah tuh, ngegangguin orang nge-live biar koneksinya putus. Nah itu kenapa Anda julid sekali pada saat itu? Itu kapan ya? Saya lupa kan itu. Dita? Ya, jadi seperti ini. Enggak, kami orang. Nggak sekali itu. Akhirnya. Nah, jadi ketika dulu banget ya. Pertama kali dia jalan-jalan ke luar negeri, ke Malaysia ya. Ke Malaysia. Mm-mm. Awalnya saya julid. Oke, saya juga merasa seperti itu. Karena apa? Padahal Karena mau kan? belum bisa apa ya? Belum bisa apa sih intinya? Belum bisa menerima Belum bisa menerima tuh. bahwa Istri istrinya saya lebih jalan-jalan ke luar negeri kayak gitu. Wah, udah pikirannya dia happy. Saya di rumah ngurusin anak, ngurusin paket, dia live cekakak kayak gitu. Jadi belum apa ya? Jadi belum ikhlas lah, belum istilahnya ikhlas, belum belum ikhlas ikhlas. kesaingin sama istri gitu. Iya, nah, Ya. tapi kesini mah enggak. Dia mau live, mau apa silahkan, selagi itu hal yang positif. Walaupun kadang-kadang kambuh ya. Ya sedikit. Walaupun kadang-kadang Soalnya saya kambuh. juga ingin jalan-jalan. Tapi setelah kemarin pergi kemana mah kita? Ke Beijing. Ke Beijing ya, ke Beijing ketemu Jackie Chan di sana dan Jet Li. Dan main film bareng di sana. Kita The habis Great syuting. Warrior. Hmm. Nah di sana, oh jalan-jalan itu seperti ini ya, gitu. Capek kan? Ya capek tapi asik lah gitu. Jadi Apalagi dia mikirnya aku tuh megang HP terus, padahal mah kan kalau jalan-jalan teh capek. Coba. iya. Tapi setelah itu ya oke lah kayak gini. Yaudah sekarang mah silahkan mah. Ternyata ayah juga udah merasakan jalan-jalan ke luar negeri itu seperti ini. Apalagi ke luar negeri ya. Oh my god, saya juga pusing ya ketika di bandara tuh. Kata saya tuh jadi seperti ini. Jadi Capek kan? capek mendingan ulin ke Bali resep. Nah, Ya Kang Aming, jalan-jalan ke Bali enak ya. ke Bali. Banyak. Dia ke Bali pakai kacamata hitam tuh, Iya, biar supaya nggak aman. biar nggak kelihatan matanya lagi gini-gini. Pokoknya Bali ajib lah. Lanjut ya. Ya. Oke, berarti walaupun awal-awalnya nggak ikhlas nih, setelah dilibatkan langsung, lama-lama jadi makin yakin dong ya. Iya. Dan sekarang kalau misalnya ada acara bisnis sharing nih, Bapak tuh perannya apa, Pak? Oh, dia nggak tahu peran saya. MC. Peran saya ketika di bisnis sharing biasalah. Saya kan lelaki penghibur ya, Akhirnya udahlah daripada Nyewa MC. acara nyewa MC terus acara tidak ini, udahlah. Acara tidak hidup gitu Tidak ya. hidup kan, menghidupkan suasana kan siapa dong? MC Pokoknya Coki. Coki Sitohang. Iya. Tapi berarti Bapak mah kalau masalah kayak bisnis plan gitu, itu bener sih, megang kabel, megang laptop, nyeting fokus ya, Ci. Soalnya gini ya, kalau saya tampil di depan menjadi pembawa acara, kasihan istri saya nanti kerjaannya apa? Tuh, kan karena Kasihan. Cihan mana? Oke. Pada- Saya jadi MC. iya jadi MC karena dia nggak hafal bisnis plan kayak gimana. Ngetahuan. Iya kan? Tuh. Nah, terus ini kan sekarang lagi tuh, hai lelaki penghibur Hai Kang Aming. Kang Aming please nggak boleh cinlok. Takut aku kambuh lagi Kang Aming. Kang Aming ntar dia kambuh lagi Kang Aming. Aku dulu kan pernah main teater jadi banci. Cukca. Nah, sekarang kan kita lagi corona nih. Iya. Dan jujur penghasilan kita ngedrop banget Iya. dong di Dep ya. Iya. Oh, pokoknya mah hampir kurang lebih 50% ya. Iya. 50% dari jaringan dan dari omset itu kita nggak ada. Iya. Tapi yakin gak sih bahwa bisnis kita ini masih bisa lanjut dan manjang? Ketika kita ada keyakinan, pasti Tuhan juga selalu meridhoi. Saya yakin bisnis Dep ini walaupun sekarang corona ataupun koroni ataupun korono gitu. PT Dep ini akan selalu tetap konsisten
Nah, bagaimana itu konsisten kembali ke membernya? Kalau membernya meninggalkan, Terus kita kudu ngapain dong? nah, makanya kitanya harus tetap mendukung, tetap konsisten jualan. Oke, dan kita terus sekarang kita dapat bonus sekian ataupun pendapatan sekian, kita nikmati, syukuri. Oh, mungkin sekarang kita sedang di fase yang seperti ini gitu. Jadi intinya harus tetap bersyukur aja dan Harus tetap tetap yakin. bersyukur. Iya benar sih. Harus tetap bersyukur dan kita berarti kitanya sendiri harus yang jadi contohnya ya. Iya. Kalau member lagi ngedown, kitanya nggak boleh ngedown Itu ya. kan seorang leader harus seperti itu. Ketika downline ataupun member kita ngedown, kita sebagai leader jangan ikut Ngedown ngedown juga. juga. Kita harus kuat. Jadilah leader yang sesungguhnya, bukan leader kader. Ya, leader kader ya Pak. Nah, strategi kita berdua ini untuk tetap menjaga kedekatan dengan member-member itu bisa diceritain nggak? Kita pas bulan apa tuh kita datengin jaringan kita di Wallet ya. Kita tuh sering banget adain acara kayak ngaliwat Ya, ya. intinya Makan-makan. betul ya, makan-makan. Kita jarang banget ngomongin bisnis ya. Iya. Intinya harus ada kedekatan dengan membernya. Kita jangan, tidak perlu yang mahal-mahal aja. Ke member itu emang harus royal. Dengan cara apa? Misalkan dengan cara makan bareng. Ya jangan mahal-mahal lah. Liwat bareng. Itu kan adanya kedekatan, seperti aku dengan kamu ada kedekatan. Nanti kita mau ngaliwat ya. Tuh, kan? Dengan ini. Kebetulan di sini sekarang ada member-member di sini, ada Ini juga ada member-member saya. aku. Nah, sekarang udah beli pete kayak gitu Iya, buat nanti. Kan buat itu kan nanti. suatu cara untuk ada kedekatan antara aku dan kamu, Beb. Iya, sekarang pun di rumah kita tuh sedang ada member 3 orang dan mereka kita anggurin dulu. Iya, mau pada say hey nggak, Teh Lala? Sini dong, Teh Lala. Nih ada member-member saya nih di luar. Iya, ada member-member Mesti hey, kita. katanya. Coba say hey. Sini Teh Lala. Nih, Nah, ini member-member kita yang lagi pada dianggurin. Ada siapa nih? Teh Lala. Teh Lala. Kebetulan ada dia Rika. orang tua murid. Orang tua murid, padahal muridnya diajar sama saya. Mereka mau gaspolin ke gol ya. Bismillah ya. Ya, semangat ya. Ya udah sana kalian, sana Ya, lagi. Kalian Udah. juga pasti bisa. Kalian bisa. Jadi setiap hari member kita itu suka kesini, suka main doang. Silaturahmi. Main-main doang lah gitulah, kita jarang banget ngomongin bisnis. Paling nanti diselipin sedikit-sedikit seperti itu. Jadi walaupun ada yang berhenti, tapi masih ada yang mau jalan Iya, juga. hilang 1 tumbuh 1000. Gitu Ya, aja betul. prinsipnya. Hilang 1 tumbuh 1000. Nah, tapi Pak, ngomong-ngomong, ada rencana resign nggak? Aduh, pertanyaannya sulit. Ada rencana resign nggak jadi guru? Jadi aku tuh jujur ya, aku tuh nggak suka suami sibuk gitu. Aku suka suami aku tuh di rumah aja udah diem gitu ya, karena di rumah aja gue juga dapat duit istilah gitu kan. Jadi Bapak ada rencana buat berhenti kerja nggak? Begini ya. Dulu banget dulu. Dulu saya berpikir seorang mengajar di sekolah ini adalah suatu Pengabdian. pengabdian. Nah, nanti setelah sekarang menjadi terjun ke bisnis yang dulunya prioritas saya jadi guru, sekarang menjadi yang kedua. Bisnis utamakan. Jadi intinya gini aja lah bagi saya mah. Jalan dua-duanya. Ketika ada pertanyaan mau resign enggak dari sekolah, saya mempunyai komitmen dengan kamu ya. Kamu ya ada komitmen dulu. Mah, nanti kalau saya umur sekian di sekolah belum jadi apa-apa, saya akan resign. Mah, kalau nanti kamu udah mendapatkan bonus dari debt sekian, saya akan resign. Jadi udah ada planningnya ya. Udah ada planning ke depan. Intinya seperti itu. Saya itu orangnya begitu ya, terencana. Step by step itu direncanakan. Saya tidak mau kamu resign sekarang. Oke, resign. Pas ke depannya, terus jadi naon? Nggak tahu. Pengangguran. Jadi, nggak gitu ya. Jadi harus ada step-stepnya. Kalau mundur, saya majunya kemana? Bukan hanya mundur dijungkal kan? Nggak itu. Iya sih, ya. Oke lah. Ya dong. Gua gitu loh. Jadi yang tadinya itu ada salam tuh dari Bu Wulan. Halo, assalamualaikum Bun.
Ini stokis semua nih yang nonton nih, sama jaringan kita juga ada. Iya. Berarti memang gitu ya. Jadi dia emang ada rencana mungkin buat resign Iya. kalau pada usia tertentu dia nggak naik-naik jadi PNS gitu ya. Iya. Sebenarnya kita juga PNS sih, pedagang Nu Amorea sukses. Amin, amin. Nah, terus pengalaman apa sih yang paling nggak enaknya punya istri seorang pebisnis? Kita kan awal-awal mah ribut terus kan? Perasaan banyak enaknya ya, nggak ada enaknya. Waduh, kita kan ribut mulu kan sebelum punya admin, gara-gara gue main HP mulu. Oh iya betul. Ya dulu sebelum punya admin ada nggak enaknya. Ribut mulu kan? Ribut mulu begini. Saya pulang sekolah nggak ada nasinya belum matang. Terus? Kan kita kan udah capek-capek di jalan. Tadinya mau ngasreng, mau jajan di luar. Takutnya istri masak di rumah. Saya biasanya jarang ya makan di luar itu. Saya biasanya makan di rumah. Soalnya masakan istri saya, walaupun putih doang sama sambal. gitu tapi tak wajib. Berarti pas awal-awal kita ribut itu karena akunya sebagai istri tuh kurang melayani lah. Kurang melayani ya. Kita emang ributnya di sana dan Iya. Kita rada balance itu setelah ketemu sama admin 2 ya. Iya. Melani sama Isa ya itu. Ketika orang lain menggunakan admin, pas ngobrol curhat-curhatan kayak gitu, kenapa kita tidak? Kenapa kita enggak gitu? Kenapa kita enggak pakai admin? Ternyata enak ya punya admin kayak gitu. Iya. Dan lebih ke handle dan lebih rapih ya. Iya. Dan lebih ke handle dan lebih rapih. Nah, terus yang enaknya punya istri seorang pebisnis. Wah, nih kalau bilang enaknya kalau diceritain, bisa 2 hari 2 malam ya. Bisa 2 hari 2 malam, banyak sekali contohnya. Ketika yang ini aja ya, yang luar biasa banget ya. Kemarin pergi ke Beijing jalan-jalan. Pokoknya 2019 lo jalan-jalan terus ya, Pak. 2019 jalan-jalan, main ke Surabaya. Tadinya tidak tahu Surabaya, jadi tahu Surabaya berkat dari PT Dutelok Persada. Jadi tahu cara pesan kereta. Iya, pesan tahu kereta. Saya orangnya udik banget ya, malum. Kampung saya itu nang jauh di Matau ya, di bawah pegunungan Himalaya. Kemudian ke Bali, tahu Bali, naik pesawat, ya Allah. Biasanya naik motor, naik elop, sekarang naik pesawat, Masya Allah. Kemudian ke Bali dan terakhir kan jalan-jalan ke Beijing ya, ke luar negeri. Saya tidak kebayang bahwa saya itu orang pecinta film Cina ya, film Cina saya itu sukanya. Saya ngefans sama Jackie Chan. Pas datang ke sana, Masya Allah. Oh ya Allah, ya Rabbi, ini toh Beijing. Nah itu yang sangat berkesan banget gitu. Dan juga ada lagi bonus, terutama bonusnya nih, selain jalan-jalan lagi bonusnya, wow, ternyata istri saya mempunyai bonus yang sangat luar biasa. Alhamdulillah ya, berkat PT Duta Elok Persada, akhirnya dapur saya ngebul. Dan alhamdulillah hal-hal yang sudah kita raih dari bisnis ini lebih banyak ketimbang bisnis yang lain ya. Iya. Kita ini dari zaman tahun berapa kita kenal, Pak? 2009. Iya kali. Pokoknya pacaran 7 tahun ya. Pacaran 7 tahun, sekarang nikah 5 tahun. Berarti 7 tambah 5, 14 ya. 14 tahun ya. 12 atau 7 tambah 5 mah. Iya, belum bosan kan? 12 tahun berarti, alhamdulillah ya. Nah, jadi selama dari 2009 itu, selama kita pacaran itu pun prosesnya sama. Jadi yang punya ide bisnis itu saya. Iya. Dia itu saya otaknya, dia yang bantu eksekusi. Gitu-gitu doang sih sebenarnya dari dulu ya. Dan kita saling melengkapi. Dan kita itu emang pecinta MLM banget kan dari dulu. Karena duitnya cepet ya. Tapi di Nu Amorea yang paling kerasa kali ya. Iya. Di Nu Amorea. Alhamdulillah dari Nu Amorea ini, dari penghasilan, pendapatan ya dari Amorea ini, kita udah bisa kebeli motor yang tadinya motornya second, sekarang itu yang juga baru dari orang tua. Sekarang alhamdulillah mempunyai motor baru. Kemudian aku mau ini dulu si Deris. Kemudian sekarang alhamdulillah, sekarang kami sekeluarga sedang membangun rumah dan alhamdulillah udah 75%, tinggal finishingnya juga. Itu berkat dari PT Duta Elok Persada. Jadinya
banyak ya, banyak yang didapat dari PT Duta Elok Persada ini gitu. Makanya kepada teman-teman semua yang member-member aktif ataupun member-member yang sudah tidak aktif, yuk kita bisa maju dengan Duta Elok Persada. Ya betul, udah saya rasakan sekarang. Apalagi saya sekarang, ya Allah, dulu ya saya nggak tahu ketika nanti saya berumah tangga saya akan gimana kayak gitu. Pendapatannya hanya sebatas guru, gajinya 1 juta, sabar, jujur, tawakal kayak gitu ya. Kemudian alhamdulillah ya, dari berkat Duta Elok Persada, ya begitulah, yang tadinya saya dan Risa bukan siapa-siapa, sekarang alhamdulillah udah mulai dipandang sama orang. Woi, ternyata hebat kalian ya berdua ya, hebat. Yang tadinya kami ini sebatas hanya kerikilan, hanya sebatas apa gitu. Mama, cepetan dong. Entar dulu, repot ini. Aku udah mulai kehilangan kata-kata. Ya Allah, biasanya saya berbicara di depan anak-anak, sekarang berbicara di handphone, melihat diri sendiri. Ya Allah, kok muka saya bulat ya. Aduh. Berkaitan dengan ini ya, dengan seorang apa ya, ya Kang Aming, sabar, jujur, tawakal itu 1 juta. Ya, gaji saya 1 juta, sabar, jujur, tawakal. Geser. Wah, ternyata. Ayo, Balik lagi ya. balik lagi ke laptop. Balik lagi ke laptop karena anakku nggak ada yang jagain. Udah ngenyoy. Ada ininya nggak? Amin. Ada pertanyaan nggak buat teman-teman? Aduh, dari teman-teman nih, buat Pak Ade. Tuh ada Kang Itong. Tuh, si Itong nih keren tahu. Kang Itong. Kang Halo Itong. Kang Itong. Kang Itong ini dia itu jaringannya Sarah ya kalau nggak salah. Dia tuh closingnya mantep Pak Ade. Lo harus nyontoh sebenarnya. Siap. Ini mau apanya? Pulang dulu. Maaf. Ya, Dadah. Salam. ada yang ingin bertanya silakan. Oh iya. Mungkin Caranya gimana Pak? Sekarang kan tuh, jadi sekarang ya, udah yakin ya Pak? yakin banget. Ya Allah, Malahan, kalau nggak yakin keterlaluan banget. malahan kemarin waktu bulan-bulan kemarin mah ada kepikiran sih ingin Angin apa? dari sekolah kayak gitu ya. Udah janganlah, udah ntar dicapnya pengangguran lagi sama tetangga. Udah biarin aja biar kelihatan sibuk, nggak ada duit juga. Nah, terus kan banyak member nih ngeluh. Tuh, Pak, melawan rasa malas gimana Pak? Nah, merasa malas. Kalau kita lagi malas gitu. Di sini Nah, saya. kalau kita merasa malas, kita kita harus melihat ke belakang. Lihat member ya. Lihat member ke belakang kita. Wah, kita seperti ini teh. Jadi kita bisa seperti ini karena member saya ataupun pada member-member. Ternyata kita melihat member saya itu pada aktif. Kenapa kita tidak aktif? Gitu ya. Intinya kita introspeksi diri. Kenapa ya saya kok bisa malas seperti ini ya? Kasihan member-member kita gitu. Sini Kak. Kayak gitu ya. Jadi lihatlah ke bawah, jangan ke atas ya. Biasanya orang malas itu kita digantungkan. Kalau orang kita malas itu ketika kita melihat ke atas, ya yang lain mah udah gini, udah Tapi lihat ke bawah. Gitu. Woi, ternyata respon kita juga lebih semangat. Semangat, itunya. Semangat. Jadi memang yang Sini kakaknya. yang kita pikirkan itu bukan diri kita sendiri sih. Kecilin itunya. Kita dulu. Ada yang mau ikut nge-live. Jadi yang emang di bisnis Nu Amorea ini yang kita pikirin ya bukan diri kita sendiri sebenarnya Iya. ya. Pas kita corona penghasilan 50% kita hilang, itu kita mikir, wah kita aja bonus nggak ada nih. Apa kabar member-member kita gitu ya. Iya. Makanya kan walaupun kita lagi nggak ada penghasilan, kita tetap ajak mereka makan gitu ya, tetap ajak ngaliwet, tetap kesana kesini. Padahal mah kita juga perih banget ya. Iya. Kita tuh mau ngajak anak jaringan mesti jual-jualan dulu. Ya kita rangkul. Kita rangkul member-member kita supaya yuk kita bangkit bersama gitu. Saya juga merasakan sekarang misalkan lagi malas kayak gitu, tapi kan kita seorang leader yang hebat, jangan tunjukkan kemalasan kita kepada member-member kita. Kalau kitanya memble,
yakinlah pasti memble. ke bawahnya juga pasti memble kayak gitu. Kita juga susah ya, tapi Iya. kita tidak pernah menunjukkan itu ke anak-anak gitu. Iya. Kita tetap kasih makan mereka gitu. Bisa bukan kasih makan, misalnya makan-makan yuk gitu. Iya. Kemana kita? Padahal mah kita mau makan-makan aja kita di belakang ribut dulu. Ini kita jual apaan dulu Pak Ade? Biar bisa neraktir anak-anak. Dan nanti saya ngelengser dulu katanya gitu. Pernah ya kalau gitu. Kita sangat terbantu itu malah dari kerjaan dia kemarin-kemarin. Iya. Jadi lengser kan, lumayan kan. Satu kali Lumayan. goyang 200.000, satu kali goyang 300.000. Nah, ada pertanyaan lagi nih. Gimana ya caranya member kita biar aktif lagi? Gimana ya Pak? Sama dulu. Ya. Jadi sebenarnya ya kitanya dulu sebelum kita mau member kita aktif, ya kitanya yang harus aktif dulu. Kalau aku sekarang itu sedang dalam fase mencontohkan. Jadi kayak balik lagi dari nol gitu. Kayak balik lagi dari nol. Jadi teman-teman, sekarang itu kan member banyak yang berhenti ya. Jadi aku tuh kayak yang balik lagi ke titik nol lagi dengan cara menjadi contoh buat mereka. Member aku belum ada yang mau diajak demo. Aku dulu demo. Walaupun perut gede kan ya Pak. Ya jangan jadi penghalang. Iya, jangan jadi penghalang. Jadi Tetap semangat. tetap promosi, terus tetap demo. Nah, anak member itu nanti ngikutin. Oh iya si emak aja nih masih demo nih kayak gitu. Dan aku selalu bilang kalau demo nggak usah ngarep closing deh. Yang penting kita sebar manfaat dulu. Karena sedang pandemi ya udah pakai masker nggak masalah gitu. Nah, gimana cara membina member pas masa pandemi? Nah, membina member kita manfaatkan teknologi sekarang yang ada. Termasuk ini juga kan live IG. Iya, ini live IG kan udah ini juga sebagai cara untuk pembinaan member. Mungkin ada member-member kami yang juga sedang melihat sekarang kayak gitu, bukan sedikit. Ini EHA. Ya, ada juga EHA tuh Mbak Cici Prut kayak Iya. gitu ya. Ini yang lainnya nanya juga. EHA nih. Oh, EHA. Heeh. Oh iya, Noval Shop ya. Ya, manfaatkan teknologi sekarang aja. Kan sekarang kan kalau kumpul-kumpul kan dilarang ya kayak gitu. Ada yang melarang kayak gitu, takutnya kita penyebaran COVID. Dan lain sebagainya gitu. Iya, kayak gitu. Jadi buat teman-teman dari sekarang nih mulai diaktifkan lagi Instagramnya, Facebooknya, mulai say hey sama jaringan. Sebenarnya kita nge-live seperti ini pun itu adalah salah satu cara kita untuk ngebina secara tidak langsung gitu. Iya. Kan sama aja kan kita ketemu langsung sama live IG seperti ini kurang lebih sama. Dan tadi teman-teman boleh main ke rumah kita ya. Iya, Walaupun silakan. kita kan udah jarang lah ke Cirebon kemana karena perut emang udah gede kan. Tapi kayak tadi teman-teman lihat ada 3 orang ke rumah. Kemarin ada Teh Lia, ada Melan sama Isah ke rumah Kita juga tidak menutup kok, tidak menutup. Silakan. Kita berbagi ilmu ya. pada semua jaringan Iya, ya. silakan. Kita bahkan bukan jaringan kita sendiri aja sering pada main ke rumah ya. Iya. Sering ke rumah. Jangan jangan pelit ilmu. Gitu. Kalau saya dari dulu juga gitu, mau dia jaringan apa juga dia nanya kita jawab gitu ya. Gitu. Dan alhamdulillah sekarang Instagram udah aktif, jadi makin bisa aktif ngebantu orang dengan cara apa? Kita mah modalnya semangat doang ya. Iya. Kita modalnya semangat doang kayak gitu. Ini yang dari Surya nih. Iya. Gitu. Dan kalau kita mau males juga kita ingetnya ke anak. Anak kita tuh banyak maunya ya. Iya. Itu Banyak anak kebetulan tuh. Ciluk banget. Tuh, ini anak saya Deris Nuril Fikri. Jadi Nah, say hey, Der. Dari saya bilang ke teman-teman tuh kata hai. Iya. Kepalanya nongol. Nah, Ini sampai bobo. enak ya kalau kayak gini. Enak ya kalau kerja ini sama keluarga kayak gini kan. Gitu. Jadi memang ya gitulah. Kalau mau semangat mah inget aja. Ingat pengen apa, yang punya cicilan. Oh saya punya cicilan, oh jadi semangat lagi gitu ya. Barang numpuk nih di rumah. Ya bakalan tetap numpuk kalau misalnya nggak diiklanin gitu loh. Jadi sebenarnya kan di Nu Amoria ini enak ya. Misalnya oh aku lagi corona nih nggak punya modal. Siapa yang suruh modal? Stokis banyak se-Indonesia Raya Iya, sebenarnya betul. kan. Modal kita cuma iklan-iklan doang kan. Oh, saya juga sering marahin dia nih. Kadang dia itu males iklan. Kenapa coba? Ya, gitulah. Tuh. Dia tuh kadang-kadang gitu males iklan, saya marahin, udah dimarahin baru ngiklan kan. Kan ku menangis gitu nanti. Wah, nggak menangis, itu mah acting. Wah, ada yang gabung nih, Teh Lia Ernawati, Bucin Leslar. Jadi seperti itu. Ada yang mau ditanya lagi nggak? Oh ya,
kan banyak banget nih teman-teman kita, ibu-ibu yang suaminya teh belum ngedukung gitu Pak Ade. Gimana sih caranya supaya suami ngedukung teh? Gitu. Suami teh pengennya gimana sih? Gitu teh, gimana coba? Ya. Bagi rekan-rekan ya. Ya. Bagi rekan-rekan yang kebetulan suaminya Belum. kurang mendukung ya atau belum mendukung, sebenarnya suami itu tidak mendukung ya. Bukan pikiran suami saya tidak mendukung. Bukan seperti itu ya. Seorang suami itu pasti mendukung kepada istrinya, apalagi ketika apa itu yang positif pasti mendukung. Tetapi Caranya? suami itu ingin melihat pembuktian. Pembuktian dalam hal apa? Pembuktian hal apa? Misalkan satu, ya biasanya ingin melihat dulu nih. Biasanya ketika namanya bisnis itu kan berbicaranya keuntungan. HP-nya mah. Keuntungan ya. Udah. Dia ingin tahu keuntungannya apa yang didapat ya. Ya. Kemudian kalau ada misalkan suaminya tidak mendukung, tipsnya satu, libatkanlah suami dalam acara apapun, baik demo ataupun bisnis sharing. Pak, dia nggak mau dilibatkan. Nah, itu ada translate ada belakangnya. Dia nggak mau dilibatkan kayak gitu. Nah, 1 kali dia bilang nggak bisa. Coba 2 kali, 3 kali, 4 kali, yakin ke depannya, bosan ngajak kami. Itu mangkat. Pasti kayak gitu akhirnya. Dengan dilibatkan nanti suami juga tahu. Oh, aktivitasnya seperti ini. Oh, ada orang yang sudah sukses dapat uang jutaan seperti ini. Oh, begini. Pasti pikiran suami itu, mindset suami itu akan terbuka. Wah, ternyata tuh orang lain juga bisa. Kenapa tidak? Pulang dari acara ke rumah, yakin saya mah akan ngobrol. Mah, kok orang itu bisa ya dapat uang segitu? Ya iyalah bisa. Gimana caranya? Begini. Oh, seperti itu. Ya udah. Nih, uang dari ayah dikasih. Nih, silakan kamu gunakan uang ini dengan sebaik mungkin. Pasti seperti itu. Makanya gunakanlah. Dan yang kedua, saling terbuka dengan suami itu, ibu-ibu. Apanya yang dibuka Pak Ade? Ya, kamu dapat hadiah, dapat reward, dapat uang atau apa, bicara suami. Ya, tahu nggak apa mah? Aku Ayah dapat dapat hadiah loh. Hadiah apa? Bonus dari Nuamorea. Berapa? 200.000. Wah, mantap. Yuk kita ngebahas yuk. Ayo. Nah, dengan cara seperti itu, oh iya, ya udah yuk. Pasti suami juga akan luluh. Sekerasnya suami pasti luluh sama perempuan. Pasti luluh kalau diajak ke bakso. Makan sate. Apalagi ntar malamnya. Mau nanya nih Teresa, bagaimana caranya meyakinkan calon member yang akan kita rekrut? Oke, ini aku ya jawab ya. Iya dong. Nanya ke Teresa. Jadi teman-teman, zaman sekarang itu orang mau member ke member Nuamorea itu pilih-pilih kan ya, pilih-pilih. Jadi sebelum kita dapetin member, pastikan bahwa kita adalah member yang member yang FAT gitu, member yang petful, member yang HPI label dan teachable. Kita harus mempunyai waktu, kita harus mau belajar dan mengajar. Intinya kita pastikan sebelum kita punya member, kitanya dulu adalah member yang mempunyai kompetensi. Kompetensi itu ya kita punya pengetahuan dasar tentang produk dan bisnisnya dulu. Gimana orang yakin dengan kita, gimana orang mau member ke kita kalau kitanya aja terlihat tidak meyakinkan. Ya. Banget sih. Nih tipsnya juga ya. Aku itu dulu kalau misalnya keseharian itu pakainya daster. Banget. Pakainya daster doang pokoknya ya. Nah, Aku dari itu. dan sekarang itu aku tiap hari rapi. Jam 6 itu pasti udah rapi ya. Udah rapi, udah pakai kerudung, udah dandan dan lain sebagainya. Jadi orang juga yakin. Gimana orang yakin kita member sukses kalau penampilan kitanya tidak mendukung seperti itu kan. Apalagi berpakaian semrawut. Nah, apalagi yang semrawut tuh pakaiannya. Jadi nggak harus yang mahal tapi rapi dan enak dipandang. Dan kulit wajah kita juga menjadi brand kita sendiri gitu. Kelihatan Ya mah. kan?
Yang tadi Nggak kelihatan. yang tadinya muka aku Kelihatan. yang tadinya muka aku jerawatan sekarang kan mulus nih. Cakep ya, Pak Ade? Iya. Mana ya? Alhamdulillah. Cakep gak, Kak? Iya cakep. Pakai apa itu kakak mamanya? Pakai sabun apa, Kak, aku? Amore. Oh, pakai Amorea. Nah, jadi kenapa member harus pakai dulu? Karena kita harus membuktikan dulu bahwa produk yang kita pakai memang berefek atau berdampak baik. Lalu yang kedua, kitanya harus paham tentang produk, sistem bisnisnya, dan perusahaannya seperti apa. Jadi kelihatan dong, kita jadi member tuh yang bagus gitu ya, kompeten. Orang juga mau member ke kita pasti akan yakin kayak gitu. Bayangin kalau misalnya ada orang nanya, coba nanya, teh jadi teteh apa sih? Misalnya kita kenalan nih, contohin deh. Siang Pak Ade. Siang. Oke, Pak Ade kenalkan, saya distributor resmi Amorea Ya. yang sudah 5 kali keluar negeri dan bonus saya sudah mencapai 20 juta per bulan. Bapak mau? Mau. Nah, Abi, ngomongnya saya adalah distributor resmi Amorea. Jangan seperti ini. Aku pengen. Halo Teresa, Iya. saya mau jadi member dong. Oh iya, saya bakulan Aku sabun. pengen ikut, Ma. Iya. Saya bakulan sabun nih, pakaiannya compang-camping gitu ya, misalnya pakainya daster. Gimana orang mau percaya gitu? Enggak kok. Kita harus Sana sekarang sih. kemana? Jauh. Ya ntar lah, kan ada corona. Pak Ade, bentuk dukungan ke Teresa seperti apa ya dalam menjalankan bisnis? Iya. Bentuk dukungannya Pak Ade? Saya selalu mendukung ya, bentuk dukungan kepada istri saya. Begini. Istrinya juga. Ya, ke kakak juga sama. Bentuk dukungan kepada istri saya. Kebetulan istri saya kan seorang stokis ya, stokis. Dia pasti setelah capek bisnis sharing ataupun apa, mengurusin paket lagi. Nah, di sana udah mah paket sama ayah yang handle, ayah yang nulis, ayah yang nyatat apa yang apa. Nah, saya selalu mendukung ya, selalu mendukung. Kemudian ketika bisnis sharing ataupun apa keluar, daripada istri saya kasihan capek, sudah saya ikut terlibat lah, intinya saling mendukung itu dengan terlibat. Saya selalu terlibat dengan Aktivitas. ya, dengan kakak juga sama ya, kakak juga selalu ikut aktivitas demo ataupun apa, jadi kita selalu bekerja sama. Iyalah. Bukan hanya istri saya yang demo, saya juga ikut di sana ya, menyiapkan menyiapkan banner, menyiapkan segala sesuatunya. Itu suami itu di sana fungsinya. Iya, jadi saya saling melengkapi Saling lah. melengkapi. Kasihan istri demo sendirian, takut ada yang Noel kan. Nah, Kalau ada itu bodyguard. jangan bilang bakulan, aduh si Derisnya, jangan bilang bakulan sabun dong. Bilangnya saya distributor resmi Amorea, saya berada di posisi gold, atau misalnya lagi di diamond, saya sudah meraih ini. Itu harus ditampilkan biar orang merasa yakin. Iya. Jadi pintar mengolah Dapatan bahasa. itu ya. udah pakai tisu. Iya. Nah, kakak juga baik ya kak. Kalau mama keluar negeri, kakak suka tinggal di rumah siapa? Ibu Suka tinggal di rumah Sama siapa? ibu. Sama siapa kak? galang. Sama si Galang. Ayah? Galang. Mah ikut. Ayah mah nggak Oh, ikut nggak lah. Karena kakak juga nggak mau mama repot. Nggak mau capek juga ya? Nggak mau mama Kenapa nggak mau capek kak? Capek. Kasihan ya? kasihan. Apalagi sekarang di perutnya ada siapa kak? Udah dibayar. Ada dede bayi Dede lah. bayi. Iya. Pasti mama makin repot. Jadi intinya gitu sih, kita berdua punya punya toleransi yang sangat tinggi ya. Dimana misal saya menerima dia yang penghasilan bulanannya itu tidak banyak ya, 300.000 sebulan. Nah, dia juga menerima saya karena istrinya pebisnis, ya otomatis nggak bisa yang namanya full jaga rumah sama masak ya. Iya. Ya, jadi kita saling menghargai satu sama lain gitu. Pak Ade bantu kerjaan aku di rumah, gitu ya. Aku berarti bantu di perekonomian, dan kita selalu menganggap rezeki kita itu ya rezeki berdua gitu. Belum. Jadi Jadi belum tentu kalau misalnya kadang-kadang kan cewek suka sombong ya. Dua, tapi Gue- duitnya banyak. Misalnya kan cewek kan Tapi kadang-kadang duitnya udah banyak deh. siapa yang duitnya banyak? Apa? Iyalah mama nggak bokeh kan.
Nah, jadi tips nih buat ibu-ibu, jangan pada sombong kalau punya duit lebih banyak daripada suami ya, karena belum tentu kalau misalnya amit-amit kita pisah gitu ya sama suami kita, itu rezeki kita sama. Kalau aku kayak gitu sih. Ya intinya gini ya. Sekarang maupun suami ataupun istri, sekarang kita maju usaha kita, bisnis apapun ataupun pendapatan kita maju. Jangan hanya berpikiran, wah ini rezeki saya nih. Jangan berpikiran seperti itu. Kakak lihat ke sini, Kak. Ya, pasti di sekian persen itu ada rezeki istri, rezeki anak. Oh, ini dengan lewat kita gitu untuk keluarga kita kayak gitu. Iya. Ini muka saya kemana? Wadidaw. Nah, awas kakaknya. Wah, rese ini mah mulai rese. Ini mulai rese dari. Tadi ada yang nanya. Lewat. Cara memotivasi suami agar mau ikutan bisnis bersama istri apa, Mbak? Kalau saya jujur, saya sering banget kayak kakak, diam dulu sayang. Awas, kurang dipegangin Lola. Iya, tuh sabar sayang. Nah, kalau saya mah gampang. Kalau misalnya waktu di Vietnam, kakak diam tuh, Kak. Diam dulu dong sayang. Waktu di Vietnam itu Pak Ade mulai rese ya, waktu di Vietnam. Mulai miss call lagi, mulai julid lagi. Dan dia marah-marah. Kamu jalan-jalan, saya kerja. Saya jawab, siapa yang suruh lo kerja gitu kan. Nah, akhirnya saya beliin tuh sepatu, kalau nggak salah ya, harganya tuh di atas 1 juta sepatunya. Langsung dia WA, makasih ya sayang gitu. Ayah. Jadi memang kita sebagai istri yang menjalankan bisnis harus sering-sering memberikan hadiah kepada suami. Hadiah itu adalah sebuah apresiasi karena dia sudah mendukung, terus dia sudah bantuin kita juga seperti itu. Jangan sampai kita punya duit nih, tapi ke suami masih musingin gitu. Jadi nggak kelihatan punya duitnya. Misalnya kita udah punya penghasilan dari Nu Amorea. Tuh, Deris duduk dulu. Kita sudah punya penghasilan di Nu Amorea nih, tapi kita tetap misalnya nuntut suami lah, mana uang, mana ini lah, kita kan bisnis, gimana suami mau dukung kalau misal kitanya masih nyusahin lah gitu lah ya. Coba kitanya kakak mau coba kita sebagai istri itu mandiri, terus kayak apa ya, ke suami tuh nggak terlalu nyusahin ya. Suami juga pasti akan, oh iya ya, istri saya bisnis, istri saya mandiri, ternyata enak ya punya istri yang menjalankan bisnis gitu. Kelihatan tuh. Begitu ya Pak. Iya. Kadang-kadang kan ada istri yang punya duit, dia tetap aja dia minta ke istrinya ya. Sini kakak sih. Ganggu nanti ke ibuin. Ayo sini. Nih, kakak main Mau TikTok. cara memotivasi suami agar ikut bisnis tadi ya. Iya, yang tadi. You wanna float. Aku takut lihat ompongmu sayang, tuh kakak ada yang itu tuh. Katanya kakak ompong. Ya, bener tuh. Nah, bener tuh kata Mbak Dian Solo. Mbak Dian juga kayak kita nih koclaknya ya. Saya mau nggak coach lah. Sama aja lo sama Mas Dodi. Ya, Ya, kangen Mas Dodi. kangen banget kita sama teman-teman. Oke, karena waktunya ya ini udah hampir 1 jam. Tahu ya, jam berapa ya? Ini udah tinggal 3 menit lagi. ya, ini udah mau 1 jam teman-teman. Untuk cerita-cerita yang lain, awal mulai bisnisnya gimana, terus bertahan di sini gimana, itu di sesi yang lain ya. Untuk hari ini berarti kita membahasnya itu peran suami di bisnis ini kayak gitu. Berarti bisa disimpulkan ya Pak Ade, ada pesan-pesan nggak buat teman-teman? Pesan-pesan begini ya. Mungkin di sini pertama dulu pesan untuk para istri ya. Para istri, ketika kalian mempunyai atau mendapatkan atau sekarang mempunyai bisnis pendapatan yang sangat luar biasa, melebihi dari pendapatan seorang suami, jangan sombong, jangan takabur, jangan begini ke suami ya, mentang-mentang begini, maksudnya bukan begini ya, kamu harus begini, jangan ya, jangan.
Ingat, kamu bisa seperti ini Karena dukungan iya, siapa? karena dukungan siapa? Pasti ada dukungan suami. Rezeki kamu sekarang jangan mentang-mentang rezeki kamu saja. Pasti ada rezeki Anak. anak dan suami. Jadi jangan apa ya? Jangan apa sih? Suami. Jangan lupa diri. Jangan lupa diri. Kemudian kepada suami yang sekarang nonton, dukunglah istri. Saya yakin kok. Kadang-kadang kan suka ada suami yang nggak mau kesaingin, Pak. Iya. Jangan merasa tersaingilah, kita sejajar. Ingat dulu kita komitmen awal ketika di depan penaib ya, kita bersatu ketika pacaran manis-manisnya. Ya udah pasangan suami istri ada pahit-pahitnya gitu. Jangan. Ya namanya hidup ya. Intinya kayak gitu ya. Kita saling terbukalah sesama pasangan itu. Iya, dan benar-benar dituntut kalau berumah tangga itu toleransinya ya, Iya. yang harus benar-benar kita junjung tinggi seperti itu. Sayangi istri ya, Kang Ade. Oh, pasti. Oh, pasti saya mau menyayangi istri saya. Oh, Buktinya sekarang udah 2. Kurang sayang di mana? Saya gimana? Jadi kayak gitu, teman-teman. Untuk teman-teman yang sekarang menjalankan bisnisnya suami belum mengizinkan, dibujuk pelan-pelan aja suaminya, Iya. dilibatkan. Kalau dapat bonus suaminya ditraktir. Iya dong. Jangan pelit-pelit ya. Iya. Nah. Ini istri saya mentraktir saya, alhamdulillah dong. Kerjaan rumah ya harus bener-bener ke handle. Mau itu dikerjakan sendiri kek, mau nyuruh orang, yang penting rumah rapih ya, anak keurus. Kalau aku tipsnya itu sih, makanan mau beli mau masak, yang penting ada makanan aja di meja. Kan kalau ada makanan di meja, Hok lebokku sih ya. teroret. Kan kayak gitu ya. Harus Jadi- kompak tuh, kompak. Dia Kompak. Upin, saya Ipin. Kita adalah Ade Risa. Pokoknya suami mah kalau misalnya perut sama di bawah perut kelayanin, udah dah. Mau ngapain aja lancar. Bener Pak Ade? Ya, pengusir. Sihir. Pokoknya begitu. Suami harus dilayani dulu, baru kita mau minta apa juga insya Allah dilancarkan. Jadi gitu aja ya teman-teman, gak kerasa kan udah 1 jam kan kita ngobrol-ngobrol ngalir ngidul. Jadi intinya tetap harus semangat, libatkan pasangan kalian karena bisnis yang dijalankan berdua itu rasanya lebih mantap. Sekian ya. Semoga Oke. bermanfaat. Kakak, mendukung Bye. balik kamu dadah dulu nggak? Jangan lupa follow Instagram Mama. Ayo, jangan subscribe. Dadah. Jangan lupa Iya, Ma. bilang Jangan lupa tekan subscribe-nya dan tekan loncengnya ya. Dadah. jangan lupa follow. Jangan lupa pakai sabun apa? Amorea. Biar apa? Biar apa Biar mukanya? apa? Kakak. Biar glowing. Biar glowing. Iya, biar glowing kayak aku. Sekian ya teman-teman. Bye. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum gitu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dadah.